Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد جماعة Masjid Al-Amin yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman Islam, kesehatan, rezeki yang berkah dan kemampuan untuk bisa hadir menjalankan tugas-tugas selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan taufik pertolongan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini, ya, meskipun dalam cuaca yang hujan deras, tapi Masya Allah semangat untuk hadir. Kita mudah-mudahan diberikan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya itu al-ajru biqadril masyaqqah, bahwa pahala itu sesuai dengan kesulitan kita beramal. Semakin sulit, semakin malas, semakin berat, maka pahalanya kalau kita kerjakan juga semakin besar. Ya, ujratu biqadril masyaqqah. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya problem, punya masalah, diberikan solusi jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilimpahi maghfirah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momennya momen libur apa ini? Isra Mi'raj. Ya, jadi kita akan bahas tentang tema ini. Ya, banyak bahasan-bahasan, penjelasan dan juga baik berupa khutbah atau ta'lim seperti ini yang sudah membahas tentang Isra Mi'raj. Tapi mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW berupa perjalanan beliau Isra dan Mi'raj ini, ya, hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik darinya itu sangat-sangat banyak. Ya, tidak mungkin kita, ya, dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang kayak ini bisa tercover semua pelajaran-pelajaran itu. Jadi mungkin Bapak bisa ngambil pelajaran-pelajaran itu dari seorang ustaz, mungkin dari sini, mungkin dari ustaz yang lain, sehingga kita, ya, bisa saling melengkapi, ya, tentang hal itu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini bisa memberikan, ya, thaqafah serta memberikan semangat lagi keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tamasuk serta pegang teguh kita kepada agama yang dibawa oleh beliau ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha Suci di sini subhana, kata subhana itu adalah inti diciptakannya langit dan bumi, makhluk semesta alam ini dalam rangka untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa ma fihin walakin la tafqahuna tasbihah. Jadi semua makhluk alam semesta ini, ya, langit bumi dan segala isinya itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalian tidak mampu untuk memahami bagaimana tasbih mereka. Semuanya bertasbih memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sendiri mengatakan bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu adalah pengakuan Allah kepada kebesarannya, kemahabesarannya, kemahasuciannya dari segala, ya, dari segala tandingan, dari segala sekutu, dari segala, ya, sifat-sifat yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhan. Ya, ketika kita ta'ajub, maka seringkali orang mengucapkan apa? Masya Allah, ya. Masya Allah itu kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan kita, yang seperti anak, istri, keluarga, biar tidak kena ain, gitu kita baca Masya Allah, anak lincah, sehat walafiat, Masya Allah, tabarakallah, ya, istri solihah, cantik, ya, dandan di depan suami, itu jangan diem saja, biar nggak kena ain, nggak kena penyakit ain, kita Masya Allah, tabarakallah, cantik sekali, solihah, puji istri, ya. Jadi dalam hal itu, tentang subhanallah ini hal yang mengagumkan, luar biasaan. Maka tujuan utamanya adalah ketika Allah, ya, mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk supaya kami memperlihatkan, menunjukkan langsung kepada, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdihi, hambanya. Karena itu perjalanan Rasulullah, yaitu perjalanan yang, ya, yang dijalankan oleh Allah itu hambanya. Nah, yang mana hambanya itu adalah jasad dan roh, yang manusia, jasad dan roh. Karena ada yang mengatakan rohnya saja, ada yang mengatakan jasadnya tidak mungkin, tapi rohnya saja. Nah, itu tidak mungkin. Kalau roh saja bukan namanya hamba, ya, sebab hamba Allah itu adalah roh dan jasad. Berarti Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha sampai Mustawa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Nah, itu ada perjalanan jasad dan ruh. Jadi kalau orang mengatakan rihlatul ruhiyah, yaitu perjalanan atau wisata rohani, misalnya kita, wisata rohani itu berarti rohnya saja itu. Nah, kalau orang, ayo kita bikin wisata rohani, ya, rohnya saja. Rasulullah enggak, ya, rihlah ubudiyah, jadi rihlah hamba, penghambaan Rasulullah, bahwa beliau meneguhkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rihlah ubudiyah, ya, rihlah rohani, rohnya saja yang jalan, ya. Dan itu nggak penting, nggak mungkin. Dan itu di dalam rangka untuk dipertontonkan, diperlihatkan langsung tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di langit semesta ini dalam rangka supaya kita menambah keimanan, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, ya. Ayat-ayat tanda kebesaran Allah di langit dan bumi. Nah, ketika para nabi itu
dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah langsung, perlihatkan, jangan melihat dengan mata kepala sendiri, ya, apa kebesaran alam semesta ini, ya, mulai dari ya yang ada di dasar di bumi sampai di alam yang paling tinggi, sampai ketemu surga dan neraka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perjalanan. Kalau perbedaan antara para ulama, apakah Rasulullah melihat Tuhannya? Nah, itu kata Rasulullah, nurun anna arahu, saya hanya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah? Tidak mungkin. Dari selama masih hidup, manusia itu tidak akan melihat Allah. Nabi Musa pernah, ya, dalam tanda kutip lancang minta melihat Allah langsung, ya. Tidak mungkin. Justru dia kolaps, ya, dan dia pingsan, ya kan? Hanya disuruh melihat gunung di mana Allah menunjukkan, ya, cahayanya ke gunung itu, dan gunung itu ambruk. Nah, Musa sendiri melihat itu langsung pingsan. Tidak mungkin. Tapi ketika sudah meninggal dunia, ya, fa basaru kal yawma hadid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan kamu pada saat itu sangat-sangat tajam. Ketika orang menjelang meninggal dunia, nah, itu kan ditunjukkan oleh Allah masa lalunya. Dia melihat, langsung melihat apa, seolah-olah ada slide di depannya, ya. Dia melihat bagaimana perjalanan hidupnya yang lalu, ya, sholatnya bagaimana, birrul walidain bagaimana, ya, kemana saja kakinya dipakai untuk melangkah. Kemudian ditampakkan juga apa yang akan dia alami di perjalanan nanti, bagaimana di kubur, ya, pada mahsyar, di hisab, kemudian di atas sirat, di atas neraka jahanam, dan seterusnya. Nah, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tempatnya di surga ditunjukkan, ya, maka dia ingin segera meninggal, ya, maka dia rela untuk dicabut nyawanya, senang, ya. Kata Rasulullah SAW, man radhiya, man radhiya an yalqallaha radhiyallahu an yalqah. Barang siapa yang, ya, ridha kalau dia, ya, man ahabba an yalqallaha ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang untuk ketemu dengan Allah, maka Allah senang untuk ketemu dengan dia. Wa man kariha an yalqallaha karihallahu liqa'ahu. Orang yang tidak suka untuk ketemu dengan Allah, maka dia tidak akan, Allah tidak suka ketemu dengan dia. Makanya dalam perjalanan orang meninggal dunia itu kan, pertama ada orang yang nggak mau betul dicabut nyawanya. Ada orang yang berat sekali melihat dicabut nyawanya itu. Kalau di cerita di ayat-ayat Allah itu dicambuki oleh malaikat. Ayo keluarkan, dicambuki. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Wajahnya tampak, ya, punggungnya, pantatnya dipukuli sama malaikat supaya dia mau merelakan nyawanya dicabut. Ada yang seperti itu. Kalau orang yang begitu tidak suka Allah, justru Allah tidak suka ketemu dengan dia. Tapi kalau orang sudah ditampakkan oleh Allah, inilah tempatmu nanti kalau sudah meninggal, oh, dia malah senang. Ya udah, ya Allah, cepat saja, maka ringan dia. Tidak semua orang meninggal dunia itu dalam keadaan telah meninggal dunia dengan tenang. Belum tentu tenang, ya, belum tentu tenang dia. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang mencabut. Makanya para nabi itu diperlihatkan, dipertontonkan langsung ayat-ayat Allah, ayat-ayat kebesaran Allah, mulai dari al-alamus sufli, yaitu alam bawah, itu tanah, dan sampai al-alamul ulwi, yaitu alam atas, ya. Kayak wakadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Nabi Ibrahim ditunjukkan malakut,
alam malakut, ya, kebesaran Allah langit dan bumi, supaya dia waliyakuna minal muqin, supaya dia yakin. Makanya para nabi dan rasul itu, kenapa mereka ketika berjuang seolah-olah nggak ada lelahnya? Kenapa mereka, Rasulullah SAW ketika sholat bagaimana? Ya, bagaimana mereka ketika berjuang menghadapi berbagai tantangan, intimidasi, sakit sedemikian rupa, mereka merasa tidak ada apa-apanya. Karena apa? Mereka melihat langsung ayat-ayat kebesaran Allah, tempat-tempat kesenangan yang luar biasa, surga dan neraka. Karena itu kesakitan, kesulitan apapun di dunia yang dialami nggak ada apa-apanya karena mereka melihat langsung neraka kayak begitu. Ya. Kenikmatan dunia nggak ada apa-apanya kalau seandainya hilang. Toh ada nikmat surga. Nah itu disebut ainul yakin. Jadi keyakinan dengan mata kepala sendiri. Karena itu ada kaidah dalam kaidah fikih, laisal khabaru kal muayyanah. Berita atau informasi itu tidak sama dengan melihat langsung, melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Ya, laisal khabaru kal muayyanah. Makanya kalau ada berita, ya, kalau yang bawa berita itu satu orang masih ragu, 2 orang mungkin terjadi betul. Kalau banyak sudah viral betul, wah ini benar, benar. Nah, berita tentang Allah, tentang alam-alam gaib itu diberitakan oleh ratusan bahkan ribuan nabi-nabi Allah dan para ulama, ya, Nabi Allah 1124 ribu, ya, telah memberitahukan berita yang sama tentang kebenaran Allah, kebenaran Islam, ya. Makanya itu sudah sama dengan berita, sekalipun itu berita tapi disebut dengan ilmu yakin. Ilmunya sudah sampai pada ilmu yakin. Sebab sebelum kita mendapatkan berita yang banyak yang benar, itu biasanya masih syak, masih ada keraguan. Makanya ketika kita beriman tidak boleh ada syak. Ya, kalau orang ada syak, ada ragu, berarti munafik dia. Ya, orang yang meragukan tentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang sampai masih meragukan Islam, masih meragukan kebenaran, ya, alam-alam gaib. Nah itu disebut syak atau dzon yang rendah. Dzon yaitu dugaan, ya, kira-kira. Iyattabi'una disebutkan oleh Allah tentang ilmunya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu, iyattabi'una illa dzon wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka itu hanya mengikuti persangkaan saja. Benar nggak yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh para ulama itu, kan? Ya, wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Ya, sungguhnya praduga itu tidak berarti apa-apa dalam memberikan, ya, ilmu tentang kebenaran. Makanya dzon kita atau dugaan kita itu harus mendekati 100%. Itu disebut ilmu yakin. Ilmu tapi mendekati sudah keyakinan, karena kita yakin betul dengan apa yang bakal terjadi, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Allah orang yang khusyuk dalam salatnya itu ada orang alladzina wa aqimus shalah wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnun, orang yang menduga di sini dalam konteks
menduga tapi dugaan kuat, itu sudah jadi ilmu. Ya, kalau dugaan lemah, itu jadi syak, ragu-ragu. Kalau dugaan kuat, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka sudah yakin bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka pasti akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, orang yang percaya akan yang gaib dengan kepercayaan yang besar, maka dia adalah orang yang sudah sampai pada ilmu yaqin. Sementara para nabi dan para rasul itu sudah sampai pada ainul yaqin, sudah melihat sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tentu dilatar belakangi, ada latar belakang sebelumnya. Rasulullah menghadapi berbagai tantangan di dalam dakwah beliau. Ya, 3 tahun beliau bersama keluarganya disingkirkan oleh orang-orang Mekah, diboikot. Ya, akhirnya keluar dari kota, disuruh tinggal di sebuah lembah. Ya, nggak boleh masuk kota Mekah, nggak boleh jual beli dengan mereka, nggak boleh berinteraksi dengan mereka. Ya, sampai yang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dedaunan, ya, seperti makanan kambing dan unta. Sehingga disebutkan oleh mereka bahwa kami sampai ketika buang kotoran kami sama seperti kotoran kerbau, seperti kotoran sapi, kotoran unta, karena yang dimakan ya sama dengan makanan mereka. Ya. Nah, selama 3 tahun, dalam kondisi di mana Abu Thalib sudah sepuh, ya, Khadijah juga sudah usianya 65, ya. Nah itu radhiyallahu anha, beliau setelah pulang dari itu kemudian meninggal. Khadijah meninggal dunia, kemudian disusul 3 hari berikutnya, dan mengatakan 3 bulan dan 3 hari, tapi kalau 3 hari berikutnya Abu Thalib meninggal dunia, paman Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha yang selama ini menjadi pendukung terkuat bagi Rasulullah SAW dalam perjuangan. Keduanya meninggalkan beliau. Kesedihan yang luar biasa, ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau akhirnya mencari suaka, mencari dukungan, pergi ke Taif. Ketika ke Taif, bukan mendapatkan sambutan yang baik, tetapi justru beliau didemo oleh mereka. Ya, anggap tidak mungkin ini ada Allah mengutus kamu dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengerahkan anak-anak muda dan anak-anak jalanan itu untuk mengusir, dan didemo Rasulullah dilempari dengan batu. Di saat itulah ya Rasulullah pulang, kemudian ada Adas yang masuk Islam, kemudian alam jin juga masuk Islam, ya, kemudian Rasulullah juga diberikan kegembiraan yang lain, yaitu diajak untuk rehlah ubudiyah sebagai seorang hamba, diajak untuk langsung melihat kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan. Ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayat. Ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Rasulullah itu dalam rangka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra juga, ya, wa ma ja'alna alladzi ra'aitahu illa fitnatan linnas. Apapun yang kami berikan, kami tunjukkan kepada kamu, ayat-ayat kami, semuanya adalah karena
fitnatan linnas, untuk menjadi ujian bagi manusia. Bagi manusia. Ini ayatnya sampai lupa. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Nah, itu dalam surat Al-Isra juga. Ya, bahwa tujuan kami menunjukkan kamu tentang ayat-ayat tanda kebesaran Allah di alam semesta ini dalam rangka untuk fitnah linnas, untuk menguji manusia, menguji keimanan manusia. Ya, nanti bagaimana setelah Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj itu, bagaimana tanggapan dan reaksi bagi semua manusia, ahlu Makkah terutama. Ya, jadi Rasulullah SAW diperjalankan dalam suatu malam. Ketika itu ada riwayat mengatakan Rasulullah sedang tidur di rumah Ummi Hani binti Abi Thalib, dari sepupunya. Kemudian ada riwayat yang mengatakan Rasulullah berada di antara al-maqam wal bab, antara maqam Ibrahim dengan pintu Ka'bah. Ya, dan itulah kemudian didatangi oleh dua malaikat Jibril dan Mikail. Ya, kemudian dibersihkan, dibedah Rasulullah SAW, dadanya dibersihkan, hatinya. Kemudian setelah itu didatangkan buraq. Buraq itu berasal dari kata barq, dan barq itu adalah kilat. Jadi kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Karena ada kecepatan ya benda padat, ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya. Nah, kecepatan benda padat, ya kecepatan suara lebih cepat dibanding dengan benda padat. Ya, kalau Bapak melihat ada guntur geledek gitu, yang duluan melihat cahayanya atau melihat suara atau mendengar suaranya. Kita melihat suara kilatnya dulu, cahaya lebih cepat. Padahal itu tadinya bareng, tapi sampainya kita ya cahaya lebih baru, kadang-kadang sedikit langsung cepat, saking kerasnya mungkin, saking dekatnya dengan kita. Atau nanti ada jeda sekian menit atau sekian detik baru ada suara. Nah, apalagi kalau fisik ya kecepatannya ya sangat rendah. Nah, makanya perjalanan Rasulullah yang seharusnya biasa orang Mekah pergi ke Palestina itu 3 bulan pulang pergi, ya pulang pergi 3 bulan, sekitar ada jarak itu antara 1.500 sampai 2.000 km antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ya, itu ditempuh biasanya mereka dengan kendaraan onta, itu 3 bulan pulang pergi, atau pergi pulang, pergi dulu baru pulang. Nah, kebiasaan kita malah pulang pergi, habis pulang pergi lagi, minggat. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Palestina Rasulullah SAW ya ditunjukkan nabi-nabi terdahulu, kumpul mereka semuanya ya di situ. Kemudian Rasulullah dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Ya, ketika jadi imam itu menunjukkan bahwa mereka Rasulullah adalah imamul mursalin, ya imamul anbiya'i wal mursalin, yaitu imamnya para nabi dan para rasul. Nah, ini pengukuhan dari Allah Subhanahu wa taala yang tadinya hanya diberitahukan bahwa kamu ini adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, menjadi imam para nabi, para rasul. Nah, ini kenyataannya, faktanya bagaimana? Maka ditunjukkan langsung, ya, dihadirkan semua nabi, semua rasul, ya, tentang bagaimana Allah menghadirkan. Jangan ditanya lagi ini. Kita bicara iman, jangan bicara fisika, bicara ya ilmiah, ya ilmiah yang berdasar pada logika, karena logika manusia sangat-sangat terbatas. Nah, ini terkait dengan alam gaib,
Ada yang mengatakan itu adalah roh mereka. Itu mereka berada di alam arwah. Arwah mereka yang ditampakkan, ya, penampakannya sebagai fisik manusia. Ya. Akhirnya mereka menjadi makmum bagi Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah diajak naik ke langit pertama, ya, di Urija bi sama, ya. Dan dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' ila Allahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Allah yang memiliki ma'arij, mi'raj. Jadi ma'arij itu tempat untuk apa? Naiknya makhluk dari langit ke bumi atau dari bumi ke langit. Ya, rupanya di bumi ini ada berapa mi'raj menuju Allah itu. Langit itu ada berapa pintu langit. Ya. Kayak pintu-pintu langit itu kalau bulan-bulan tertentu, momen-momen tertentu dibuka. Disitulah ada mi'raj. Ya, amal-amal kita dibawa oleh malaikat itu melalui ma'arij itu. Ya. Nah, ketika malaikat melakukan setoran amal pagi seperti ini kan, malaikat setoran amal, malaikat malam setor amal kepada Allah. Sore malaikat yang punya shift siang setor kepada Allah. Turun naik. Nah, disebut oleh Allah, ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Ya. Jadi bahwa malaikat roh, yaitu malaikat Jibril, turun naik kepada Allah, yaitu dalam jarak yang sehari di sisi Allah itu, ya, dalam satu hari yang jaraknya 50.000 tahun. Nah, 50.000 tahun ini kecepatannya tidak disebut oleh Allah. Apa 50.000 tahun kecepatan cahaya? Kalau kecepatan suara, kecepatan kuda, dia mengatakan 50.000 tahun kecepatan kuda. Nah, kalau 50.000 tahun kuda berlari terus-menerus dengan kencang, 50.000 tahun. Sampai di mana? Ya, tinggi sekali, ya. Arsy Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah, ya, nanti roh manusia itu akan melewati pintu langit itu. Maka Rasulullah sampai di pintu pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu. Pintunya diketuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata ada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam, siapa ini? Ini saya Jibril. Sama siapa datang? Saya sama Muhammad. Awaqad bu'itsahu, apakah dia sudah diutus oleh Allah? Nah, sudah. Ya, akhirnya marhaban bi ibni, ya, wan nabi. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan kepada anak yang saleh, ibni saleh, wan nabi saleh, dengan anak yang paling saleh dan nabi yang paling saleh. Begitu. Jadi anak yang paling saleh. Kita itu kalau ada anak kita itu, waduh, anak saya saleh, anak saleh, begitu. Itu penting itu untuk memberikan semangat supaya anak ini jadi betul-betul berjuang menjadi orang yang saleh. Kata-kata kita itu akan memberikan dampak, ya, psikologis buat anak kita. Nah, Adam juga begitu. Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Ya, seperti itu. Maka di sebelah kanan Nabi Adam itu ada anak keturunannya yang soleh-soleh, orang-orang yang baik-baik. Di sebelah kirinya, ketika beliau melihat yang kanan, beliau senang. Ya, anak-anak keturunan saya yang soleh-soleh mereka ahli surga. Ketika melihat ke kiri, ternyata lebih banyak. Ya, ada kafir
munafik, ada pelacur, ada ya penjudi, ada korak, ada apa, preman-preman yang jahat ada di sebelah kiri semuanya. Beliau sedih nangis. Itu dilihat Rasulullah SAW. Nah, begitu juga kemudian langsung naik ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian ke langit ketiga ketemu dengan Nabi siapa? Ke langit ketiga itu Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Kemudian langit keempat ketemu dengan Nabi ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Nah, mana ini? Ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, betul. Ya, dan beliau melihat Nabi Yusuf memiliki ketampanan setengah dari ketampanan semua manusia. Nabi yang paling tampan itu siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf, semua manusia paling. Nabi Adam itu paling tampan. Karena apa? Beliau langsung diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, langsung diciptakan oleh Allah, maka paling tampan. Nah, maka kemudian ya ada yang mengatakan kemudian separuh dari ketampanan Nabi Adam itu milik Rasulullah SAW. Nah, separuh dari kemudian diparuh lagi ketampanan milik Rasulullah, diparuh antara manusia. Ya, nah separuhnya milik Nabi Yusuf. Separuhnya milik Nabi Yusuf. Nisful Jamal, ketampanannya separuh dari Nabi, ketampanan semua manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Barulah separuhnya setelah Nabi Yusuf itu dibagi ketampanannya untuk kita semuanya. Makanya sisa-sisanya kayak begini-begini. Sisa-sisa kita ini nggak tahu, ya kan? Sisa-sisanya ada yang kayak orang Arab, ada yang orang Eropa gitu. Nah, yang kita sisa betul ini. Tahu ya, orang Jawa, orang kayak ini. Jadi pasti. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, langit keenam ketemu dengan siapa? Nabi Musa, langit ketujuh ketemu dengan Nabi siapa? Langit keenam ketemu Nabi Musa, kemudian langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan semuanya menyambut kedatangan Rasulullah dengan ya gegap gempita, dengan gembira, dan ya wa aqarru bi nubuwwati, mengakui kenabian Rasulullah SAW. Ya, karena memang supaya apa? Supaya umat mereka semuanya mengakui kenabian Rasulullah. Jangan sampai ada nabi, ya ini saya sudah nabi terakhir, nanti nggak ada nabi setelah aku, kemudian nanti umatnya mengikuti nabinya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya Nabi Musa sekarang hidup, dia tidak mungkin kecuali harus mengikuti aku. Nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun, ya, itu dia nggak bawa risalah sendiri, nggak bawa misi sendiri, nggak bawa kenabian sendiri. Makanya ketika ketemu dengan Imam Mahdi di Damaskus, ya, di Al-Manaratul Khadra, di menara hijau di kota Damaskus, ya, sebelah timur, bagaimana dalam hadisnya disebutkan seperti itu. Ketemu Nabi Isa turun, ketemu dengan Imam Mahdi, kemudian datang waktu sholat, Nabi Isa suruh tampil jadi sebagai imam. Oh enggak, sebaiknya umat Nabi Muhammad langsung, yaitu Imam Mahdi. Maka mengikuti umat Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kalau seandainya dia jadi nabi pada saat itu, ya, dia
mesti jadi imam. Karena Nabi mesti imamnya para umatnya. Dan dia tidak membawa umat, tidak membawa misi, tidak membawa risalah kecuali melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia mengikuti Imam Mahdi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua nabi ya harus mengikuti dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat dalam surat Ali Imran 81 itu Allah berfirman, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Ketika Allah mengambil sumpah mitsaq perjanjian yang kokoh ya kepada para nabi ya, bahwa ketika nanti datang seorang nabi akhir zaman membawa ya kitab dan hikmah, kitab dan sunnah ya, maka kalian la tu'minun nabi, pasti kalian harus iman kepadanya. Wa tansuruna, dan kalian harus menolong mendukung perjuangannya. Allah berfirman, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apa kalian mau mengakui, mau berikrar seperti itu dan mengambil sumpah denganku? Qalu aqrarna, kami semuanya berikrar ya Allah. Jadi mereka ikrar untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu umatnya yang mengaku umat Nabi terdahulu nggak bisa. Karena itu kalau sekarang ada orang Yahudi, orang Nasrani, kami ini pengikut Nabi Musa. Orang Nasrani, oh kami ini pengikut Nabi Isa, Yesus. Ya, nggak diterima. Sebab nabinya sendiri Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi sudah berikrar. Qalu aqrarna, kami sudah ikrar. Kalau begitu, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, kalian harus bersyahadat, bersaksi bahwa Muhammad adalah nabiku yang terakhir, dan kalian harus mendukungnya. Wa ana ma'akum minasyahidin, kata Allah, saya termasuk bersama kalian bersaksi untuk itu. Faman tawalla ba'da dzalik, kalau sudah begitu kemudian ada yang berpaling, misalnya ada nabi atau umatnya nabi itu atau orang yang mengaku menjadi pengikut nabi itu berpaling, ya, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang fasik, yaitu orang yang menyempal dari apa? Dari ketaatan dan ikrar nabi-nabi mereka sendiri. Jadi pengakuan semua nabi mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh, mereka semuanya ya aqarru bi nubuwwatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berikrar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu mentok, Muntaha itu maknanya mentok. Sidra artinya pohon bidara. Tahu pohon bidara Pak ya? Pohon bidara tapi mentok. Disebut oleh Rasulullah SAW memberikan sifatnya yang melihat itu daun-daunnya dia tinggi besar luar biasa menutupi seluruh ufuk, dan pohon-pohonnya seperti ya telinga-telinga gajah, dan buahnya nabaquha kaqilali hajar, seperti gentong-gentong produksi qabilah hajar. Ada di ya, daerah Arab itu ada daerah produksi ya gentong, gentongnya gede-gede. Nah, qilalu hajar, ulah-ulah, karena itu ada ketika kita soal air itu, kalau sudah 2 ulah berarti dia suci dan tidak kena najis. Kalau kena najis enggak merubah kesuciannya, kan itu ulah. Itu ulahnya ukurannya ulah hajar, itu gentongnya orang hajar. Nah, seperti gentong mereka. Nah, gede-gede. Ya, sudah pernah tahu buahnya pohon bidara Pak ya? Enak tuh, dimakan yang matang enak. Ada sepet-sepet dikit. Nah, itu segini. Itu di sini enggak
apa ya, enggak terkenal ya. Kalau di Arab dijual di pasar pakai pondok segini berapa real di Saudi. Itu bermanfaat untuk kesehatan dan banyak manfaatnya. Sampai dulu dipakai untuk memandikan mayat, untuk memandikan orang yang kena sihir, orang yang kena ain dan sebagainya. Ya, jadi Sidratul Muntaha, ya, sidrah pohon bidara yang mentok paling tinggi. Itu Rasulullah melihat ya dinaungi oleh kupu-kupu dari emas, bercahaya, cahayanya luar biasa, indahnya luar biasa. Nah, disitulah Rasulullah indaha jannatul ma'wa. Sana ada Rasulullah langsung ketemu dengan surga di sana. Afatumaru, kata Allah Subhanahu wa taala, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi Rasulullah melihat malaikat Jibril di sana sudah mentok, malaikat Jibril tidak bisa naik lagi. Disitulah Rasulullah melihat wajah malaikat Jibril yang asli. Hanya 2 kali Rasulullah melihat wajah malaikat Jibril yang asli itu, yaitu ketika di Gua Hira, dan yang kedua ketika di Sidratul Muntaha. Beliau memiliki 600 sayap dan indahnya luar biasa. Nah, di situ Rasulullah ketemu dengan malaikat Jibril yang tadinya bersama Rasulullah mulai dari Mekah sampai ke Sidratul Muntaha sana itu, ya beliau menampakkan diri sebagai wajah manusia biasa sama dengan Rasulullah supaya Rasulullah familiar dengan begitu kan. Rasulullah malaikat Jibril kadang-kadang yang menampakkan diri seperti ya Dihya al-Kalbi, orang yang sangat tampan, pernah kita cerita tentang itu. Nah, itu supaya Rasulullah familiar bersama-sama malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril menampakkan dirinya secara asli. Nah, idyaksha sidrata ma yaksha ma za'al basar ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Beliau melihat ayat Tuhannya ya yang paling besar. Nah, luar biasa. Di sanalah ada jannatul ma'wa. Maka Rasulullah singgah ke surga. Rasulullah melihat bagaimana kenikmatan surga, mendengar trompa Bilal, sampai ketika pulang ke Mekah dia, Bilal kamu ya, saya dengar terompamu di surga juga. Nah, apa amalanmu? Ya Rasulullah, ketika saya setiap kali habis berwudu salat dua rakaat. Rasulullah nggak ngajarkan sama dia, ya, tapi ya dia lakukan itu inisiatif sendiri bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berwudu dengan sempurna wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia dengan khusyuk, dia tidak kemana-mana ya pikirannya, maka ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah mengampuni segala dosa, ma taqaddama lahu min dhanbi. Jadi seperti itu. Kemudian nengok ke neraka, luar biasa, Allah menjilat-jilat apinya luar biasa, banyak sekali berbagai macam siksaan di sana. Rasulullah takutnya luar biasa. Nah, jadi perlihatkan seperti itu, ya, dalam rangka supaya langsung melihat. Barulah Rasulullah SAW naik lagi. Nah, ini kan secara akidah menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas apa di bawah, apa di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana apa di atas? Ketika Rasulullah kemana-mana, apa Rasulullah naik? Naik kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Hanya kita tidak boleh mentasbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sudah, apa yang ada di dalam riwayat, dalam ayat maupun dalam hadis, kita yakini seperti itu. Tidak boleh kita menafikan. Oh, Allah, padahal Allah sudah mengatakan di atas, tapi kita mengatakan, oh Allah itu ada di mana-mana. Dari mana itu? Allah ada di mana? Enggak ada dalilnya. Ya, enggak ada ayat. Sudah, ayat itu kita yakini ya sebagaimana zahirnya, tentang hakikatnya sudah serahkan kepada ilmu Allah. Allahu a'lamu
bidatihi, Allah maha tahu tentang zatnya. Ya sudah, kita yakini saja. Buktinya Rasulullah juga naik, ya bukan kemana-mana, ya kan? Jadi akidah seperti itu perlu kita koreksi lagi. Maka ketemu dengan Allah, ya sebutkan ketika pulang disebut Aisyah ditanya apakah ra'a Muhammadun Rabbahu, apakah Nabi Muhammad pernah melihat Tuhannya, ya apakah Nabi Muhammad melihat Tuhannya? Qala ya nurun anna ara. Allah itu hanya Allah itu bagaimana saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihat Allah. Jadi Rasulullah tidak melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala, bentuk fisik Allah dan Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau melihat cahaya yang beliau lihat. Ya. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan perintah 50 waktu sholat. Nah, setelah itu sudah Rasulullah turun, ya ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nah, Nabi Musa nanya, dapat apa kamu dari Allah? Dapat perintah 50 waktu sholat. Wah, berat sekali ini. Gak mungkin, ya. Orang saya sudah pengalaman, yang mengajak Bani Israel yang tubuhnya saat itu besar-besar. Nah, tubuh manusia itu semakin ke belakang semakin kecil. Nah, umatmu nanti lebih kecil daripada umat saya. Ya, udah nggak mungkin 50 minta keringan. Akhirnya pulang balik di korting 10, ada yang mengatakan 5 sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu pun ketemu Nabi Musa lagi, dikasih berapa? 5 ya. Minta lagi. Saya sudah pengalaman betul, orang itu berat melakukan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu kabirah, betul-betul berat. Ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya, artinya orang yang sudah ilmunya sudah yakin betul bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kalau orang cuma ragu-ragu, nah dia tidak akan kuat. Itu jadi termasuk jasa Nabi Musa, kita dapat 5 waktu. Ya, coba kalau seandainya ya Nabi Musa nggak ngasih saran seperti itu, 50 waktu gitu. Allah mau pergi kantor, Allah hayya 'alas shalah, mau kerja sedikit, 50 waktu. Ya, sehari semalam, mau tidur, ya, mau ketemu istri, kumpul istri, wah ini ada hayya 'alas shalah. Nggak jadi. 50 waktu. Ya, 5 waktu saja banyak yang ngerti, banyak yang malas-malasan gitu kan. Subhanallah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 waktu. Makanya ya sudahlah, qad istahyaitu min rabbi, saya sudah malu pada Tuhanku. Walakin qabiltu wa walakin arda wa usallim, tapi saya sudah ridha 5 waktu ini dan saya sudah pasrah sama Allah. Nah, maka Rasulullah melanjutkan perjalanan dan dengar ya, innaha khamsun wa innaha khamsun, yaitu 5 tapi sungguhnya dia adalah 50, sama dengan 50. Karena umat ini, umat Rasulullah SAW diberikan keistimewaan al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwa satu kebaikan dilipat gandakan kali 10 lipat, 10 kali lipat. Maka 5 kali 10 sama dengan 50. Masya Allah. Betapa syukurnya kita. Ya, betapa kita harus bersyukur dan juga senantiasa mendoakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliaulah ya Rasulullah mendapatkan saran-saran itu. Rasulullah ya Allah menjadikan sholat ini adalah mi'rajul mu'min. Kalau mi'rajnya Rasulullah SAW langsung mendapatkan perintah
ya 5 waktu sholat ini, maka kita tiap waktu 5 kali ini kita senantiasa mi'raj. Roh kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Jauhnya sama dengan 50.000 tahun. Ya. Kita usia orang yang kadang-kadang usia 60, 70 yang sudah sakit-sakitan ingin mati. Ada mati saja, mati. Ya, ini 50.000 tahun. Jauh. Maka kita harus benar-benar menjaga sholat ini. Kemudian ini adalah inti daripada syariat Islam. Ya, maka barang siapa yang menjaga sholatnya, ya, maka dia menjaga Islamnya. Kalau dia menyia-nyiakan sholatnya, berarti dia menyia-nyiakan Islamnya. Faman aqama faqad aqama ad-din, wa man taraka faqad hadama ad-din. Jadi dia robohkan agamanya. Kalau Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk sholat. Perintah suruh dan sabarlah di dalam melakukan sholat dan menegakkan perintahkan sholat untuk keluarganya. Sabar. Jangan kita perintah sekali kemudian males gitu diingatin lagi. Udah 3 kali sudah saya ingatin, udah biarin aja. Tidak begitu. Terus wastabir 'alaiha. Ya, justru itu kalau kita melakukan sholat dan menjaga sholat untuk keluarga dan anak-anak kita, Allah menjanjikan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Jadi kami nggak minta permasalahan rizkimu, tidak minta pertanggungjawaban untuk urusan rizkimu. Ya, yang penting jaga sholat ini kata Allah. Nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rizki. Jaga sholatmu, jaga sholatmu. Ya, maka insya Allah orang yang dan sudah ya sudah realita ya, orang yang selalu menjaga sholatnya, hidupnya masya Allah tenang. Ya, orang yang rajin ke masjid sebelum ya sholat, saking khusyuknya dia sebelum adzan sudah ada di masjid. Ada seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib, saya itu 40 tahun ya, saya sholat pasti di belakang imam. 40 tahun sholat 5 waktu pasti di belakang imam, padahal beliau ulama besar yang luar biasa. Jadi menjaga sholat salah satu di antara keberkahan hidup. Ya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rezeki sama kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan keberhasilan ya tertinggi adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah kemudian pulang ke Mekah ya. Sampai di Mekah, bagaimana tanggapan orang Mekah? Ternyata Rasulullah ketika pagi-pagi Rasulullah termenung. Ini saya ceritakan dan harus saya ceritakan, tapi pasti orang-orang tidak akan percaya. Ya, orang kafir apalagi tidak akan percaya. Rasulullah termenung. Yang pertama kali ketemu dengan Rasulullah, Abu Jahal ternyata. Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun yang umat ini Abu Jahal. Muhammad, sedih kelihatannya kamu. Ada apa? Enggak, saya tadi malam diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah enggak bilang mi'raj. Ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Baitul Maqdis. Ya. Jadi dalam rangka untuk tadarruj, untuk memberikan berita ya secara bertahap. Ya udah sampai di sana, sampai begitu, wah, tambah dia. Ini kebohongan apa lagi? Ya. Bolehkah saya panggil semua orang Mekah? Ya, dan kamu harus cerita seperti yang kamu ceritakan kepada saya tadi. Iya boleh, justru itu yang saya inginkan. Maka dipanggil semua. Wah, dipanggil Rasulullah bercerita tentang itu. Kemudian mereka ada yang tepuk tangan, ada yang semakin mengejek, ada yang semakin ya
mengabuli Rasulullah SAW. Ya, akhirnya mereka minta, coba kalau memang benar, tunjukkan bagaimana ya sifat-sifat Baitul Maqdis, ya Masjidil Aqsa seperti apa. Karena Rasulullah di dalam ingatannya sih, sifatnya seperti ini, ya bentuknya seperti ini. Rasulullah lupa juga, ya mereka sudah sering ke sana kan itu. Banyak di antara mereka yang sering berdagang ke sana. Ya, akhirnya Allah ya menunjukkan slide itu di depan Rasulullah, kata Rasulullah, itu slide itu ada di dekat rumahnya Aqil bin Abi Thalib. Jadi Abi Thalib punya anak Aqil atau Uqail itu. Nah itu di dekat rumahnya situ slide-nya tinggi besar, ya. Kemudian ditunjukkan Rasulullah menjelaskan tentang ya bentuknya seperti ini. Semuanya benar, oh benar ini. Betapa berat, betapa besar sihirmu. Nah, mereka nggak malah percaya, tapi malah menuduhnya ini adalah sihir. Nah, dan Nabi Muhammad juga menunjukkan tadi malam saya ketemu dengan orang Mekah, rombongan yang pulang dari Palestina. Ya, saya tunjukkan kepada dia, saya bangunkan tuh ada unta yang lari. Kalau mereka mengejar untanya, kemudian pulangnya mereka lagi tidur di sebuah jalan. Rasulullah ngambil dari gentong mereka minum. Ya, minum, jadi saya juga minum dari air mereka. Nah, nanti jam sekian mereka datang. Pada saat terbit matahari mereka akan datang dan muncul dari gunung itu. Nah, benar, ditunggu oleh mereka sampai terbit matahari. Oh betul, mereka datang. Namun begitu mereka gak mau percaya. Bahkan ada sebagian orang yang sudah beriman, tapi permulaan iman mereka, imannya yang masih lemah, juga akhirnya murtad. Yang saja ini menurut para ulama ada, tetapi tidak banyak, sehingga sejarah tidak mencatat siapa mereka yang murtad. Ada dari orang yang sudah beriman, ya, yang tadinya sudah mau beriman itu udah mundur lagi. Tetapi ketika siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dikasih tahu, Abu Bakar, ya, tahukah sahabatmu itu apa? Dia malam ini cerita, tadi pagi cerita, ya, kalau dia itu pergi ke Palestina, kemudian pulang lagi, dan tempat tidurnya belum hilang hangatnya. Nah, percaya kamu? Itu kan kebohongan. Oh, kalau benar itu yang dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya. Sebab saya percaya lebih dari itu kecepatannya. Ya, jangankan ke Palestina. Ya, tiap waktu, setiap saat malaikat naik turun dari langit dan ketemu dengan beliau pagi, sore, siang, malam. Itu saya lebih percaya pada beliau. Kalau itu beliau yang mengatakan, saya percaya. Makanya beliau disebut As-Siddiq. Dan itu umumnya sahabat-sahabat Rasulullah menganggap, justru meyakini bahwa justru inilah ya kemuliaan yang paling besar, yang semakin besar ditunjukkan, diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semakin cinta mereka kepada Rasulullah, dan semakin mereka mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Karena ini bukti betul bahwa beliau memang seorang Nabi. Jadi Isra Mi'raj bukan sebagai keraguan bagi mereka, justru ini menambah keyakinan mereka bahwa beliau adalah seorang Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, belum menceritakan itu semuanya kepada mereka, dan akhirnya mereka semakin ya yakin, ya, apapun yang mereka alami dalam perjuangan mereka lakukan, ya, sakit yang mereka lakukan, ya, yang mereka alami, ya, kesakitan, kesulitan yang mereka alami itu tidak apa-apanya kalau dibandingkan kesulitan neraka.
Kalau seandainya ya ada nikmat yang mereka korbankan, nah, itu tidak ada apa-apanya dengan nikmat surga yang bakal menjadi imbalannya. Makanya dengan Isra Mi'raj ini tentu kita semakin menebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita kepada Rasulullah SAW, kepada agama ini, bahwa inilah agama satu-satunya yang benar, dan Rasulullah SAW ya, dan dakwahnya wajib kita perjuangkan, wajib kita lanjutkan ya, dan kita terutama dan keluarga kita menjaga sholat, karena itulah inti daripada hasil ya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat merupakan ya komunikasi kita, alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, interaksi kita dengan Allah, yaitu ketika kita sedang dalam sholat. Dan ketika sholat itu adalah semakin kita banyak sujud kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasjud waqtarib, ya, sujud dan dekatlah kamu dengan Allah. Nah, semakin sujud, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya harusnya kita ingat sama Allah, zikir kepada Allah, doa kepada Allah itu ketika kita sedang sholat. Tapi banyak sekarang umat kita yang seringkali justru sholatnya cepet-cepetan, setelah sholat zikirnya lama, berjam-jam. Ada yang gitu? Nah itu kebalik. Harusnya sholatnya itu yang lama, setelah sholat fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, sudah bertebaran di muka bumi cari anugerah Allah, rezeki Allah. Sudah, itu perintah Allah. Bukan malah ya sholatnya cepat sampai kalau kita bermakmum itu nggak sempat baca Fatihah ya, baru iya karena butuh atau Maliki Yaumiddin dia sudah rukuk. Nah, habis itu kemudian wajah ya zikir lama sekali 1 jam. Nah, ini kebalik ya. Maka ya, kita harus kembali kepada bagaimana sirah Nabi SAW dalam mengajarkan syariat ini. Demikian saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.